Silakan. Apakah perpuluhan itu tidak diwajibkan? Persepuluhan tidak diwajibkan. Persepuluhan itu perjanjian lama, saudaraku. Kita mau bongkar persepuluhan, oke? Ingat bahwa persepuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Taurat. Dan hukum Taurat itu sudah dibatalkan atau tidak dibatalkan? Sudah digenapi oleh perjanjian baru. Oke, sudah digenapi. Oke, Efesus 5 ayat Efesus 2 ayat 15 dulu dibaca. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Engkau setuju bahwa hukum Taurat dan segala ketentuannya sudah dibatalkan? Apakah perjanjian lama tidak akan berlaku lagi setelah digenapi perjanjian baru? Ya, sekarang engkau setuju dikatakan di situ Paulus mengatakan seluruh hukum Taurat dan segala ketentuan dan peraturan sudah dibatalkan. Engkau setuju atau tidak Paulus omong itu? Saya kurang setuju. Kalau kau kurang setuju, engkau bangkitkan kembali Santo Paulus dan kau tanya langsung ke dia. Saya menanya karena berdasarkan di dalam Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup, toh? Iya, makanya saya tanya, engkau setuju atau tidak di situ sudah dikatakan bahwa segala peraturan dan ketentuan dibatalkan. Engkau setuju atau tidak? Pertanyaan saya dulu. Saya tidak setuju untuk pernyataan Paulus. Kalau kau tidak setuju, kau hapus buang surat itu. Saya bertanya apakah perjanjian lama tidak akan berlaku setelah... Saudaraku, engkau bukan tanya itu, engkau tanya tentang persepuluhan. Kau jangan belok lagi di sini. Ya, persepuluhan terjadi di perjanjian lama kan, Romo? Iya, makanya sekarang saya mau omong di situ dulu. Kau tidak setuju dengan Santo Paulus ketika dia mengatakan bahwa segala hukum Taurat dan peraturan ketentuannya itu dibatalkan. Engkau setuju dengan Paulus atau tidak? Berarti kalau tidak setuju harus membangunkan Paulus. Tidak, engkau kalau tidak setuju, engkau hapus bagian itu. So, Coba kau hapus bagian itu, dan saya akan katakan siapa yang menghilangkan akan diapakan. di sini matikan kamera ya. Saudaraku, bagian Ya, itu Santo Paulus bilang segala hukum Taurat dan segala peraturan ketentuan dibatalkan. Engkau setuju atau tidak? Saya tadi mengatakan tidak, Romo. Kalau kau tidak setuju, maka engkau harus hilangkan bagian itu. Menghilangkan ayat Alkitab gitu. Iya, karena kau tidak setuju. Karena ada di dalam tapi kau tidak setuju. Berarti engkau harus hilangkan atau tidak? Yang dihilangkan perjanjian lama atau perjanjian barunya? Aduh Tuhan Allah, engkau ini mengerti atau tidak? Yang itu bagian yang barusan kita baca tadi itu. Paulus bilang segala ketentuan dan peraturan dibatalkan. Engkau bilang engkau tidak setuju dengan Paulus. Kalau kau tidak setuju di situ ayat itu, engkau hapuskan. Berarti hukum Taurat tidak akan berlaku lagi di perjanjian baru gitu ya? Tuhan Allah, engkau nih mau mengerti atau tidak mau mengerti? Mau mengerti. Iya, makanya sekarang pertanyaan saya di situ. Di situ dikatakan hukum Taurat dan segala peraturan dan ketentuan itu dibatalkan. Engkau setuju atau tidak di situ dengan Paulus? Bagaimana saya bisa setuju atau tidaknya? Romo tidak menjelaskan secara detailnya. Tolong jelaskan kepada dia dulu. Di situ baca kembali ayat itu, dan engkau tadi bilang engkau tidak setuju dengan Paulus. Baca kembali ayat itu. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru
di dalam dirinya. Dan dengan Pertanyaan itu saya untuk mengambil engkau, cukup. Pertanyaan saya untuk engkau. Engkau setuju dengan Paulus di situ mengatakan bahwa dia dengan kematian di Yesus di kayu salib, dia membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuan dan peraturannya. Engkau setuju atau tidak? Agak susah ya. Agak susah. Engkau Protestan karismatik yang sola Scriptura bilang agak susah menjawab. Soalnya Engkau jawab saja, jangan soalnya. Di situ kau setuju atau tidak dengan setuju dengan Paulus. Sebab itu ada tertulis dalam kitab suci. ya saya setuju. Kalau kau setuju dengan Santo Paulus, artinya sekarang kita kaitkan dengan persepuluhan, oke? Ya, Nah, berarti persepuluhan di situ perjanjian lama atau perjanjian baru? di persepuluhan di perjanjian lama. Oh, berarti masih berlaku atau tidak? Kalau mengikuti perjanjian baru harusnya tidak berlaku lagi. Haleluya, tidak berlaku lagi. Kenapa? Persepuluhan perjanjian lama untuk siapa? Oke. Ulang 26 ayat ke 12, 13, 14. Persepuluhan untuk siapa? IDC. Ulangan 26:12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun Tahan dulu. persembahan persepuluhan. Dalam tahun keberapa? Mohon diulangi, kurang jelas suaranya tadi. Oke. Ulangan 26 ayat ke 12 dari 12, 13, 14. Katolik mau ini kok? Daging. Malah saya lihat daging lagi kan. Sorry Pak. Ulangan 12. Ulangan Ulangan 26 ayat 12 Pak. Saya baca ya. Ya, saya baca. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan. Tahan dulu. Tahan dulu. Presiden, persepuluhan itu bagi orang Israel diserahkan pada tahun keberapa? Saya kurang ilmu makanya saya tanya, Pak. Bapak barusan dibaca Ini baru ayatnya. baca loh. Oh, ya, pada dalam tahun yang ketiga, Pak. Di Protestan, persepuluhan diserahkan setiap kapan? Tahun ketiga? Setiap akhir bulan. Sudah bertentangan dengan kitab suci atau tidak? Ya, bisa dibilang begitu. Haleluya, bukan bisa, memang sangat bertentangan kena tahun ketiga. Oke, lanjut sekarang. Daging sapi. Lanjut sekarang diberikan kepada siapa? Engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Oke, Dan diberikan kepada siapa dulu? Orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Pendeta itu orang Lewi, saudaraku? Tidak. Oke, dengan begitu gagal total. Dari hasil apa tadi? hasil tanah. Dari hasil tanahmu. Dari tanahmu. Karena itu yang menyerahkan persepuluhan dalam tradisi biblis hanyalah peternak dan petani. Pertanyaan saya, di Protestan, di karismatikmu, yang membayar persepuluhan kepada gereja karismatik itu hanya petani dan peternak? Tidak. Berarti sudah bertentangan atau tidak? Karena persepuluhan itu memberikan 10% apa yang menjadi haknya Tuhan. Saudara, Dari tapi di dalam biblis, secara biblis hanya petani dan peternak.
Yesus tidak, dan Yosef Maria tidak membayarkan persepuluhan, memberikan persepuluhan karena mereka tukang kayu. Para rasul adalah nelayan, mereka tidak serahkan ke persepuluhan. Dan hasil tanahmu, yaitu tanah perjanjian, yaitu tanah yang diterima oleh 12 suku kecuali suku Lewi. Karena Bagaimana kalau dia tidak petani atau pekebun? ya, mereka tidak akan membayarkan persepuluhan secara biblis di dalam perjanjian lama. Saya bukan ngomong perjanjian baru. Wow. Berarti yang harus memberikan Berarti persepuluhan yang itu petani dipraktikkan di dan karismatik pekebun. itu bertentangan dengan kitab suci. Berarti yang harus memberikan persepuluhan itu khusus untuk petani dan pekebun. Petani dan peternak yang menyerahkan persepuluhan hasil tanah kepada orang Lewi, bukan nelayan, bukan ini Yosef tukang kayu, tidak ada, hanya yang. Berarti pertanyaan saya untuk engkau, yang selama ini dipraktikkan di karismatikmu itu bertentangan dengan kitab suci atau tidak? Iya. Menurut ayat Alkitab barusan bertentangan. Karena mereka menakut-nakuti kalian ketika membaca Maleaki. Ayat khusus yang digunakan oleh pendeta-pendeta kalian untuk menakuti kalian tentang persepuluhan. Mau tahu ayatnya? Maleaki 3 ayat 7 sampai 10. So, Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku tidak mengerti. Itulah ayat yang digunakan oleh Hei, Palu. Espanya. Bola Palu. Spanyol tekan miris sekali, tapi kamu merahnya bagus. Oke, Presiden, engkau sudah bisa mengerti? bisa dibilang begitu. Oh ya, bisa dibilang ini saya tidak mengerti engkau menggunakan kata ambigu di situ. Mungkin bisa dibilang engkau tidak punya posisi di sini. Engkau tidak panas, tidak dingin. Kitab suci yang omong juga masih bilang kata mungkin, bisa dibilang. Ini, saudara, saya harus omong seperti itu karena engkau punya posisi di sini, saya tidak mengerti. Jangan sampai engkau pendeta. Tidak, saya masih remaja. Saya Oh iya, cuma nanya jangan sampai doang. kau mau sekolah pendeta supaya dapat persepuluhan. Tidak. Bukan, saya lagi sekolah kursus bahasa Jerman. Nah. Baik. Ya, maksudnya saya ragu dengan kau punya posisi seperti ini. Mungkin bisa dibilang, jadi engkau nih seolah-olah tidak ada posisi. Tidak panas, tidak dingin. Engkau mau tahu orang-orang yang tidak panas, tidak dingin? Wahyu 3 ayat ke-15. Wahyu 3 ayat ke-15. Sebelum. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas.
Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Lanjut. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 19-nya. Yang tidak Barang panas tidak dingin seperti ini nih. Yohanes bilang apa? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakan hatimu dan bertobatlah. 20-nya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Seperti itu ya saudaraku. Nah, jangan panas jangan dingin lah dari pernyataanmu. Mungkin itu pernyataan orang-orang yang tidak panas tidak dingin, yang tidak punya posisi hidup, tidak punya karakter, tidak punya prinsip. Bagaimana saya punya prinsip? Saya masih di tahap belajar dan selalu belajar. Kenapa Ya, saya langsung? melihat hanya penggunaan kata mungkin maksudnya seperti itu, saudaraku. Proses belajar tidak sepenuhnya mengerti, Romo. Orang belajar supaya mengerti. Ya, Tapi apakah dengan mengatakan engkau meragukan sendiri apa yang dikatakan dalam kitab suci? Berarti engkau bukan Protestan juga, engkau bukan Kristen juga, karena engkau meragukan apa yang dikatakan dalam kitab suci. bukan saya meragukan, tapi saya belum mengerti semua tentang isinya. Makanya saya naik. Makanya saya naik, Engkau Romo. menggunakan kata mungkin, bukan kata Saya engkau naik. tidak mengerti. Saya naik untuk belajar. Saya bertanya Saya untuk bukan soal mengetahui. engkau mau belajar atau tidak. Saya hanya menganalisa dari filsafat bahasa yang kau gunakan. Saya tidak mengatakan engkau belajar atau tidak. Sementara belajar dan proses, hanya sekarang saya pakai analisa ketika engkau menggunakan kata mungkin, sedangkan tertulis sangat jelas baru engkau mengatakan mungkin. Saya tidak mengatakan engkau belajar atau tidak, proses atau tidak. Saya mengatakan kalau sudah sangat jelas dikatakan dalam kitab suci, engkau masih menggunakan terminologi mungkin, saya juga meragukan engkau. Kebetulan saya juga belum dibaptis. Makanya saya bertanya karena saya belum tahu apa-apa. Makanya engkau tidak dibaptis di karismatik karena karismatik itu pembaptisan ketika mereka umur berapa? Ketika mereka sudah mengerti apa itu tentang firman Tuhan. Pembaptisan sama halnya dengan hidup, Berarti hidup baru. kalau kita tidak mengerti sampai dengan kita mati, kita tidak akan dibaptis di karismatik. Syarat kita bisa dibaptis harus memenuhi syarat. Ya, makanya engkau tadi bilang bahwa ketika sudah mengerti firman Tuhan, kalau saya ini, kalau contohnya saya tidak mengerti sampai saya 80 90 sampai masuk kubur, saya tidak akan dibaptis di karismatik. Saya belum dibaptis jadi saya belum tahu. Tidak, dari pernyataan, saya hanya analisa pernyataan. Engkau tidak bilang sampai dengan orang memahami firman Tuhan. Kalau begitu, kalau saya tidak memahami sampai saya mati, berarti saya tidak akan dibaptis di karismatik. Kan logikanya begitu dari pernyataan. Ya, Berarti pertanyaan saya, kira-kira dalam karismatik umur berapa supaya orang bisa mengerti kitab suci? tergantung pada dirinya sendiri. Oh, berarti kalau saya tidak mengerti berarti saya sampai mati, saya tidak dibaptis di sana. Bukan soal tidak mengertinya, Romo. Aduh, Tuhan engkau punya pernyataan tadi bagaimana? Engkau bilang saya akan dibaptis di dalam karismatik, kan saya tanya. Engkau bilang begini, saudaraku, sampai saya mengerti firman Tuhan.
Berarti kalau saya sampai sekarang tidak mengerti firman Tuhan, sampai 80, sampai 70 tahun saya tidak mengerti firman Tuhan, maka saya tidak akan dibaptis di karismatik. Dibaptis itu konsepnya kan Romo lahir baru. Di mana ayat bilang baptis itu lahir baru? Yang saya mengerti Roma 6 ayat ke-3 sampai 5 ginting, baptis itu untuk apa? Ditenggelamkan di dalam apa? Tolong dibaca dulu. Roma 6 ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Di situ tidak dikatakan engkau pahami firman Tuhan supaya dibaptis. Pembaptisan itu adalah ditenggelamkan dalam kematian Kristus. Dibaptis dalam kematiannya supaya dibangkitkan bersama dengan Dia untuk memperoleh hidup baru. Di situ tidak ada bilang syarat supaya orang dibaptis di situ adalah harus mengerti firman Tuhan, saudaraku. Pembaptisan itu untuk apa? Untuk memohonkan hati nurani yang baru, hati nurani yang baik. 1 Petrus 3 ayat 21. IDC, dibaptis untuk terima apa? Untuk minta apa? Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kuasanya, yaitu Kiasannya IDC bukan kuasa, kiasannya. kiasannya. Ya, sorry Baca Pak. kembali. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Presiden dibaptis untuk memohonkan hati nurani yang baik. Engkau tidak mau seorang anak bayi punya hati nurani yang baik. Engkau tidak mau seorang bayi diselamatkan. Engkau tidak mau seorang bayi ditenggelamkan dalam kematian Kristus untuk memperoleh hidup baru. Ini menjadi persoalan besar. Mana syaratnya baptis? Syaratnya untuk dibaptis adalah pahami dulu firman Tuhan, saudaraku. Kau tunjukkan ayatnya mana? Soalnya kalau kami mau dibaptis itu ada les semingguan. Terus dibilang di situ kalau dibaptis itu kamu bisa dibaptis kalau kamu sudah mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Gitu dibilang. Ya, Presiden, saya bisa mengerti itu. Tetapi pertanyaan saya, di mana ayat yang mengatakan harus paham dulu firman Tuhan untuk dibaptis? Saya tidak jadikan firman Tuhan untuk ejek orang. Teliti firman Tuhan itu untuk tahu yang benar. Tolong mute-kan Iron itu, dia copy paste terus. Tolong moderator. Orang-orang yang begini tidak penting bagi saya. Makanya sekarang pertanyaan saya untuk engkau, saudaraku. Mana ayatnya yang mengatakan bahwa orang mengerti dulu firman Tuhan baru dibaptis? Karena saya belum mengerti, makanya saya belum dibaptis, Romo. Ya, karena itu tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci. Engkau mengerti dulu firman Tuhan baru dibaptis. Karena janji pembaptisan ini untuk siapa? Kisah 2 ayat ke-39. Untuk anak-anak juga. Kisah 2 ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu
dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Presiden janji tentang pembaptisan itu, karena kita baca ayat 38-nya. Ginting. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Bertobatlah. Iya, saya mengerti karena di situ Petrus omong dengan orang-orang dewasa. Tetapi ayat 39 janji dari pembaptisan itu untuk siapa saja. Ayat 39, makanya saya mau menempatkan engkau di konteksnya. Ayat 39 sekarang. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Pertanyaan saya untuk Presiden, janji tentang apa tadi? Ayat 38, janji tentang apa tadi? Kurang jelas tadi, Romo tolong dulang sekali lagi. Di ayat 38 ngomong tentang pembaptisan. Ya. Ayat 39 tentang janji tentang pembaptisan itu untuk engkau, untuk anak-anakmu, dan untuk semua mereka yang masih jauh. Berarti janji tentang pembaptisan itu untuk anak-anak juga atau tidak? Untuk anak-anak juga. Ya, sudah, perkara selesai. So, Makanya itu tidak ada satupun ayat yang mengatakan kau mengerti dulu firman baru kau dibaptis. terus Makanya konsep lahir, ya silakan. begini Romo, terus konsep lahir baru tidak ada kaitannya Saudaraku, sama bertobat. lahir baru itu sudah dijelaskan di Roma tadi. Kalau engkau dengar baik-baik Tuhan Allah engkau. Ida saya bantu dulu Roma 6 ayat 3 sampai 5. Engkau dengar baik-baik di sini. Ditenggelamkan dalam kematian dan dibangkitkan dengan Kristus. Itulah lahir baru. Bukan ditenggelamkan dalam air. Oke. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita Presiden, engkau sudah mengerti. Hidup baru adalah ditenggelamkan dalam kematian Kristus supaya dibangkitkan bersama dengan Dia. Itulah pengertian dari hidup baru, bukan ditenggelamkan dalam air. Berarti Yesus yang dibaptis Yohanes Pembaptis di dalam air itu kayak mana? Yesus dibaptis bukan dalam pengertian yang ada di karismatik. Karena sangat berbeda pembaptisannya Yohanes Pembaptis. Engkau mengerti dulu, Yohanes Pembaptis tuh dia baptis untuk apa? Aku kasih turun api kecil dulu. Biar. Engkau mengerti Yohanes Pembaptis punya pembaptisan untuk apa? Engkau mengerti? Kurang mengerti Romo. Oke, sekarang kalau engkau setuju bahwa Yesus menerima pembaptisan Yohanes Pembaptis punya, Ya, kalau begitu Yesus berdosa. Engkau setuju Yesus berdosa? tidak. Kalau begitu pembaptisan Yesus bukan pembaptisan Yohanes pembaptisan. Yohanes Pembaptis punya. Karena apa? Karena Ginting, Matius 3 ayat ke-5. Matius 3 ayat 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan.
Tetapi waktu ia melihat banyak Cukup. Presiden, Yesus berdosa? Tidak. Tetapi Yohanes Pembaptis yang membaptis menurut Protestan. Ya, Dan Tuhan. engkau baru setuju bahwa pembaptisan Yesus adalah pembaptisan Yohanes Pembaptis punya. Sedangkan pembaptisan Yohanes Pembaptis punya untuk apa? Bantu dulu IDC, kau tetap di situ Friska di Matius IDC ke Kisah 19 mulai dari ayat 1. Di situ Santo Paulus membatalkan pembaptisan Yohanes. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus Paulus kepada dengan mereka, Petrus itu berbeda. salah Pater. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Sekarang apa kata Paulus tentang pembaptisan Yohanes? Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Mereka memberikan diri dibaptis atau tidak di situ? Lanjut. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Presiden, karena itu kalau kita bilang pembaptisan Yesus adalah pembaptisan Yohanes Pembaptis, kita sedang mengatakan Yesus berdosa. Sekarang kita mau apa kata Yohanes Pembaptis tentang baptisan Yesus? Ginting ayat 11-nya. Ayat 11, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Tahan ia..." dulu. Sekarang engkau harus jawab di sini. Paulus membaptis dengan air untuk apa? Presiden lebih keras karena kalian mati-matian dengan air. Celup. Di sini Yohanes bilang, "Aku membaptis kamu dengan air untuk apa?" Saya umur saya masih 25 tahun, kenapa jadi pendeta saya? 25, bukan. Engkau jangan repot dengan orang yang di bawah. Engkau dengan saya di atas. Di situ Yohanes bilang, "Aku membaptis kamu dengan air untuk apa?" Di sini saya terpengaruh sama komentar-komentar ini banyak sekali yang apa ini, aduh. Engkau ini omong dengan saya atau dengan yang di bawah? Saya ini omong pakai mulut bukan pakai jari. Ya, Baca kembali untuk dia. kembali. Para maaf. Matius 3 ayat 11, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Pembaptisan Yohanes Pembaptis untuk apa, saudaraku? Pertobatan, bro. Sekarang engkau mau tahu Yesus punya pembaptisan untuk apa? Lanjut ayatnya, belum selesai. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dari Roh Kudus dan dengan api. Engkau sekarang sudah mengerti perbedaan pembaptisan Yesus dengan pembaptisan Yohanes? Sedikit mengerti.
Yesus punya dengan apa dan dengan apa? Dengan api. Dengan api dan Roh Kudus. Sedangkan Yohanes punya dengan air untuk pertobatan. Artinya air tidak menjadi standar satu-satunya di dalam pembaptisan. Dia dipakai untuk pembaptisan. Karena itu gereja Katolik mau airnya banyak, mau diselam, mau dipercik, mau dituang, itu materi dari pembaptisan. Substansinya apa? Esensinya apa? Ditenggelamkan dalam kematian supaya bangkit dengan dia untuk mendapatkan hidup baru. Makanya dibaptis dengan api dan roh. Yang ini penting sekali karena di situ nanti ada hubungan dengan korban yang dihanguskan oleh api dan semuanya itu. Itu ada dari tefilah kepada korban. Ini saya tidak bisa jelaskan panjang lebar di sini karena teologinya mendalam. Tetapi sekarang ada persoalan besar di situ. Bantu dulu ayat ke-12, 13, 14. Lanjut. Ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Lanjut ayat ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Oke. Sekarang ada persoalan. Pelan-pelan. Di sini ada persoalan, Presiden. Yohanes bilang apa? Lanjut. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Saudaraku, ketika Yesus dibaptis di situ ada pertentangan di sini. Yohanes bilang, "Sayalah yang harus kau baptis." Tapi Yesus bilang, "Jangan. Kau baptis saya supaya menggenapi kehendak Allah." Kehendak Allahnya di mana? Ini penting sekali. IDC, engkau ke Ibrani 5, mulai dari ayat 1, konsentrasi di ayat 5 dan 6. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Konsentrasi ayat yang akan datang ini. Pada saat di manakah dia ditabiskan sebagai imam besar? Lanjut ayatnya. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Presiden, kalau engkau mengerti. Pada saat imam besar Ritus Melkisedek itu, pada saat ditabiskan, baca kembali ayat terakhir tadi, penting sekali. Dipermuliakan sebagai imam besar dengan cara seperti apa? Ayat yang terakhir yang 6 tadi. Barusan engkau baca tadi. Iya, Pater. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Inilah anakku, engkau
hari ini. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Engkau mau tahu Presiden pada saat apakah itu? Ginting, lanjut ayatnya. Lalu, ya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Sudah selesai. Itu yang sekarang pembaptisan yang saya butuh. ya, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Pentabisannya sebagai imam agung, Indri, baca kembali ayat terakhir tadi. Pada saat sebuah pernyataan dikatakan, Demikian pula Priska, engkau Kristus, siapa ayat terakhir tadi? Langit terbuka. Oke. demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Ginting, langit terbuka. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Presiden, pemandian pembaptisan Yesus adalah hari di mana dia ditabiskan, diurapi sebagai imam agung. Lukas yang sama, Indri, menunjukkan hal yang sama, tapi bab 4 ayat ke-18. Ibrani 4:18. Lukas 3, Pater. Lukas 4. Lukas 4:18. 4:18 ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Urapi jadi apa? Imam, cukup urap. Roh Tuhan ada padaku sebab ia mengurapi aku. Bagaimana? Bab 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Presiden, sekarang engkau sudah mengerti. Baptisan Yesus bukan menjadi bukti contoh pembaptisan orang-orang besar, melainkan pentabisannya sebagai imam agung. Karena itu ketika Yohanes bilang, "Saya yang harus kau baptis," Yesus bilang, "Jangan. Kita harus menggenapi semua kehendak Allah." Karena itu pembaptisan Yesus bukan pembaptisan Yohanes Pembaptis, melainkan ketika dia dibaptis, dia ditabiskan sebagai imam agung. Roh Tuhan ada padaku, dia mengurapi aku. Inilah anak yang kukasihi. Karena Ibrani 5 ayat ke-6 dipermuliakan sebagai imam besar ketika Allah mengatakan, "Inilah anakku, pada hari ini ku permuliakan." Semoga engkau bisa mengerti, saudaraku. Dengan 25 tahun, jangan bilang engkau tidak mengerti. Ya. Oke, ada lagi, Presiden? Halo, Presiden. Ya, tidak ada lagi. Oke, baik. Terima kasih ya, sudah ya, berarti ya. Terima kasih. Oke, kita ganti dengan yang lain. Terima kasih.